Aku pernah berpikir hidup ini hanya tentang bertahan. Sampai hari itu tiba, ketika tubuhku terbangun di ranjang asing, dengan perut yang sudah mulai membesar, dan seorang pria dingin menatapku seperti aku adalah barang rusak. Aku bukan lagi Arga, pemuda biasa dari Jakarta yang mati karena kecelakaan motor di tol. Aku sekarang adalah seorang Omega bernama Rama, tokoh pendukung dalam Noel Abo yang aku baca semalam sebelum tidur. Dan yang lebih gila, aku sedang hamil anak dari suamiku yang ternyata adalah Elaine Utama, Raka Wijaya, alpha paling ditakuti di kalangan elit Jakarta. Hari itu aku bangun dengan keringat dingin. Perutku terasa berat, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Aku panik. Ini bukan mimpi. Aku mencoba lari, tapi pintu kamar terkunci. Raka masuk, wajahnya datar seperti batu. Kau sudah bangun, katanya dingin. Jangan coba-coba kabur lagi. Kau tahu konsekuensinya. Aku menatapnya, jantung berdegup kencang. Di Noel asli, Rama adalah Omega yang dipaksa menikah dengan Raka karena utang keluarga. Raka hanya memanfaatkannya untuk melahirkan pewaris, lalu membuangnya setelah anak lahir. Rama akhirnya mati karena patah hati dan depresi. Aku tidak mau nasib itu. Aku harus kabur sebelum perutku terlalu besar dan Raka semakin mengawasi. Malam itu aku menyelinap keluar rumah mewah di kawasan Menteng. Jakarta malam hari selalu ramai, tapi aku merasa seperti buronan. Aku bersembunyi di sebuah warung kecil di pinggir Kali Ciliwung berharap bisa menghubungi teman lama. Tapi siapa yang akan percaya? Aku sekarang Omega hamil, tanpa identitas asli. Pagi harinya, aku bertemu dengan seorang pemuda bernama Dimas. Dia penjual kopi keliling, wajahnya ramah, kulit sawo matang, senyumnya seperti sinar matahari pagi di Jakarta yang jarang terlihat. Dia melihat aku duduk sendirian, perut membuncit, dan tanpa bertanya banyak, dia memberikan secangkir kopi hangat. Kakak kelihatan capek. Mau istirahat di tempatku dulu, tanyanya pelan. Aku ragu. Tapi matanya tulus. Aku mengangguk. Dimas membawaku ke kontrakan kecil di daerah Kemang. Di sana aku mulai bercerita, tentu saja tanpa menyebut transmigrasi. Aku bilang aku kabur dari suami yang kasar. Dimas mendengarkan tanpa menghakimi. Di Indonesia ini banyak yang menderita karena cinta yang salah tempat, katanya. Tapi kamu nggak sendirian. Hari-hari berlalu. Dimas membantuku mencari pekerjaan kecil-kecilan, membuat batik tulis untuk dijual online. Aku mulai merasa aman. Perutku semakin besar, tapi ada kehangatan yang aneh setiap kali Dimas menyentuh tanganku untuk membantu. Aku tahu ini berbahaya. Raka pasti sedang mencariku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai bukan karena status Omega, melainkan karena diriku sendiri. Suatu malam saat hujan deras, aku merasakan kontraksi pertama. Dimas panik membawaku ke klinik kecil di pinggir kota. Dokter bilang bayi laki-laki sehat. Aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena takut. Takut Raka menemukanku. Takut anak ini akan hidup seperti aku, terjebak dalam dunia yang kejam. Dimas memelukku di ruang tunggu. Aku akan jaga kalian, katanya. Aku memandangnya dan untuk pertama kali aku merasa ada harapan. Tapi harapan itu rapuh. Karena malam itu aku melihat bayangan Raka di luar klinik. Dia menemukanku. Raka berdiri di depan pintu klinik, jas hitamnya basah kuyup oleh hujan. Matanya tajam, tapi ada sesuatu yang berbeda, bukan kemarahan, melainkan keputusasaan. Rama, panggilnya pelan. Kembalilah. Aku mundur, tangan memeluk perut. Dimas berdiri di depanku, tubuhnya tegang. Dia tidak mau, kata Dimas tegas. Biarkan dia pergi. Raka tertawa dingin. Kau siapa? Orang biasa yang berani ikut campur urusan keluarga Wijaya. Tapi tatapannya kembali ke perutku.
Anak itu milikku. Aku gemetar. Di Noel, Raka memanggil lain. Dia membunuh, memanipulasi, dan tak pernah mencintai siapapun. Tapi saat ini dia terlihat hancur. Aku tahu kau benci aku, kataku. Tapi aku tidak mau anak ini tumbuh dalam keluarga yang penuh kebencian. Raka mendekat. Aku mundur lagi. Dimas menarik tanganku. Kita pergi sekarang, bisiknya. Kami lari di bawah hujan. Raka tidak mengejar. Mungkin karena dia tahu aku tidak bisa lari jauh. Aku dan Dimas bersembunyi di rumah saudara Dimas di Bogor. Di sana aku melahirkan. Bayi kecil itu lahir dengan tangisan nyaring. Aku menamainya Aditya Cahaya. Dimas yang memotong tali pusar, matanya berkaca-kaca. Hari-hari setelah itu indah. Dimas merawat kami seperti keluarga. Dia bekerja lebih keras, membeli popok, susu, dan makanan bergi. Aku mulai jatuh cinta padanya. Cinta yang pelan tapi dalam. Setiap malam kami duduk di teras, memandang bintang, bercerita tentang mimpi. Dimas ingin membuka warung kopi sendiri. Aku ingin Aditya tumbuh bebas, tanpa bayang-bayang keluarga Wijaya. Tapi bayang-bayang itu datang. Suatu hari orang-orang Raka menemukan kami. Mereka menyeret Dimas keluar. Aku menangis memohon. Raka muncul, wajahnya dingin. Kau pikir bisa lari selamanya, katanya. Anak itu harus kembali ke keluarga Wijaya. Aku berlutut. Tolong. Jangan ambil dia dariku. Raka memandangku lama. Ada sesuatu di matanya, penyesalan. Kau tidak mengerti, katanya pelan. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Tapi aku tidak tahu cara lain. Malam itu, Raka membawaku dan Aditya kembali ke rumah besar di Menteng. Dimas dipukuli, tapi selamat. Aku terkurung lagi. Tapi kali ini, Raka tidak kasar. Dia membiarkanku merawat Aditya. Setiap malam, dia duduk di samping ranjang, memandang anak kami dengan mata yang lembut. Aku salah, katanya suatu malam. Aku pikir cinta itu kekuasaan. Tapi kau mengajarkanku. Cinta itu kehilangan. Aku terdiam. Apakah aku bisa memakan? Aku ingat Dimas yang kini hilang entah di mana. Hatiku terbelah. Bulan-bulan berlalu. Aditya tumbuh besar. Raka berubah. Dia tidak lagi dingin. Dia belajar memasak nasi goreng untukku, membawa Aditya jalan-jalan ke Taman Menteng, bahkan meminta maaf pada ibuku yang dulu dia abaikan. Tapi aku masih takut. Aku masih ingat Dimas. Suatu hari aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Aku baik-baik saja. Tunggu aku. Dimas. Hatiku bergetar. Aku tahu Dimas masih mencintaiku. Tapi aku juga mulai melihat sisi lain Raka, pria yang pernah terluka oleh masa lalu keluarganya, ayah yang memaksa dia menikah, ibu yang meninggalkannya. Konflik datang saat ulang tahun Aditya yang pertama. Raka mengadakan pesta kecil. Keluarga Wijaya datang, termasuk kakak Raka yang benci Omega. Mereka menghina aku di depan semua orang. Omega seperti dia hanya alat untuk melahirkan pewaris, kata kakak Raka. Raka marah besar. Dia memukul meja. Dia bukan alat. Dia suamiku. Malam itu, Raka memelukku. Aku mencintaimu, Rama. Bukan karena anak, bukan karena status. Karena kau yang membuatku manusia. Aku menangis. Aku ingin percaya. Tapi saat itu pintu terbuka. Dimas berdiri di sana, luka di wajahnya sudah sembuh, tapi matanya penuh luka hati. Aku datang untuk mengambilmu, katanya. Raka menatapnya. Dia milikku sekarang. Pertengkaran meledak. Dimas menarik tanganku. Raka menarik yang lain. Aditya menangis.
Aku merasa seperti di antara dua dunia. Aku mencintai Dimas karena kebebasan. Aku mulai mencintai Raka karena perubahan. Aku memilih tetap untuk Aditya. Untuk melihat apakah Raka benar-benar berubah. Dimas pergi dengan air mata. Aku hancur. Tapi aku tahu ini pilihan yang benar, atau setidaknya yang paling aman. Tahun-tahun berikutnya, hidup kami stabil. Raka membangun bisnis baru, jauh dari dunia gelap keluarga Wijaya. Kami pindah ke Bali, rumah kecil di pinggir pantai. Aditya tumbuh ceria, bermain di pasir, memanggil papa untuk Raka. Tapi luka lama tidak pernah hilang sepenuhnya. Suatu hari aku menemukan surat lama dari Dimas. Dia menulis, aku masih menunggu. Jika kau pernah butuh, aku ada di sini. Hatiku terguncang. Aku mulai ragu. Apakah aku benar-benar bahagia? Atau hanya bertahan? Raka merasakan perubahan itu. Dia tidak marah. Dia hanya bertanya, kau masih mencintai dia? Aku diam. Raka tersenyum pahit. Aku tahu aku pernah menyakitimu. Jika kau ingin pergi, aku akan melepaskanmu. Kata-kata itu seperti pisau. Aku memeluknya. Aku tidak tahu, kataku. Tapi aku tidak ingin kehilangan keluarga ini. Kami mulai berusaha lagi. Raka mengajakku ke tempat-tempat romantis di Bali. Kami berjalan di pantai saat matahari terbenam, tangan saling bergenggam. Aku mulai melihat Raka bukan sebagai Elaine, tapi sebagai pria yang juga pernah terluka. Tapi takdir punya rencana lain. Dimas muncul lagi. Dia sekarang sukses, punya kai kecil di Ubud. Dia datang ke rumah kami, membawa hadiah untuk Aditya. Aku hanya ingin melihat kalian bahagia, katanya. Malam itu, kami bertiga duduk bersama. Dimas dan Raka berbicara. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua pria yang mencintai orang yang sama. Dimas berkata, aku mencintaimu, Rama. Tapi jika kau bahagia di sini, aku akan mundur. Raka memandangku. Pilihan ada di tanganmu. Aku menangis. Aku mencintai keduanya dengan cara berbeda. Dimas memberiku kebebasan. Raka memberiku rumah. Aku memilih Raka. Karena Aditya butuh ayah yang selalu ada. Karena aku melihat perubahan sejati di matanya. Dimas tersenyum sedih, memelukku sekali lagi, lalu pergi. Setelah kepergian Dimas, aku merasa kosong. Tapi Raka tidak membiarkanku tenggelam. Dia membawaku ke dokter, memastikan aku sehat. Dia belajar memijat kaki yang pegal karena hamil anak kedua, ya, aku hamil lagi. Kali ini kehamilan yang direncanakan penuh cinta. Kami menikah ulang di pantai Bali, hanya keluarga kecil. Aditya memegang cincin, tersenyum lebar. Raka menangis saat mengucapkan janji. Aku akan mencintaimu selamanya, Rama. Tidak ada lagi kekuasaan, hanya cinta. Aku percaya. Tapi hidup tidak pernah sempurna. Keluarga Wijaya masih ada. Ayah Raka sakit parah, meminta maaf sebelum meninggal. Dia bilang, aku salah mendidikmu. Makan ayah. Raka memakan. Kami mulai membangun yayasan untuk Omega yang terlantar, membantu mereka hidup mandiri. Aku menjadi sukarelawan, berbagi cerita. Banyak Omega yang terinspirasi. Aditya tumbuh menjadi anak yang penuh kasih. Dia tidak tahu masa lalu orang tuanya. Dia hanya tahu kami mencintainya. Suatu hari aku bertemu Dimas lagi. Dia sudah menikah dengan pria baik. Kami berpelukan sebagai teman. Terima kasih karena pernah mencintaiku, katanya. Aku tersenyum. Terima kasih karena mengajariku arti cinta yang tulus. Bertahun-tahun kemudian, aku duduk di teras rumah Bali, memandang matahari terbenam. Raka memelukku dari belakang.
Anak kedua kami, seorang omega kecil bernama Surya, tidur di pangkuannya. Aditya sudah remaja, sibuk dengan sekolah. Aku memikirkan perjalanan panjang ini. Dari transmigrasi, dari pelarian, dari pengkhianatan, dari cinta yang rumit. Aku pernah membenci Raka. Aku pernah mencintai Dimas. Tapi sekarang, aku mencintai Raka dengan cara yang dewasa, memakan, menerima, dan membangun bersama. Apa yang kau pikirkan? Tanya Raka. Aku pikir. Hidup ini indah, jawabku. Raka mencium keningku. Dan aku bersyukur kau memilihku. Kami duduk diam, menikmati angin laut. Di depan kami, pantai membentang luas. Seperti hidup kami penuh badai, tapi akhirnya tenang. Aku tahu, cinta bukan akhir bahagia sempurna. Tapi cinta adalah pilihan setiap hari untuk tetap bertahan, untuk memakan, untuk mencintai meski pernah terluka. Dan di Indonesia ini, di antara hiruk-pikuk Jakarta dan keindahan Bali, aku menemukan rumahku bukan di tempat, tapi di hati orang yang kucinta. Akhir.